Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan remake cerita film Rambo, dan kali ini masuk yang ke series 2. Berjudul Rambo vs Blood Part 2. Film ini menceritakan kemarahan Rambo yang dikhianati oleh pemimpin misi, hingga membuatnya tertangkap dan disiksa dengan kejam. Jadi mampukah Rambo meloloskan diri dan balas dendam? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan rutinitas para napi yang sedang bekerja menghancurkan batu di dalam penjara. Ternyata, di sana juga ada John Rambo yang menjalani masa hukumannya, akibat aksinya menghancurkan satu desa untuk balas dendam kepada Sheriff yang semena-mena terhadapnya. Tak lama kemudian ia pun dipanggil oleh penjaga untuk menemui seseorang, yang ternyata orang itu adalah Kolonel Trautman. Di sini sang kolonel meminta maaf kepada Rambo, karena baru bisa menjenguk selama hampir 3 tahun. Tak lama berbasa-basi, akhirnya sang kolonel berkata jika ia meminta bantuan Rambo untuk menjalani misi rahasia ke Vietnam. Awalnya Rambo menolak, mengingat jika ia mempunyai trauma tersendiri semasa bertugas di Vietnam dahulu. Namun setelah sang kolonel berkata jika Rambo berhasil di misi ini, kemungkinan Rambo akan mendapatkan pengampunan dari presiden, dan Rambo akan bebas dari penjara. Mengingat jika masa hukumannya masih 5 tahun lagi, akhirnya Rambo setuju mengambil misi itu. Terlebih lagi misinya sangat mulia, yaitu menyelamatkan para tawanan perang. Setelah Rambo setuju, sang kolonel langsung pergi mengurus berkas untuk mengeluarkan Rambo dari penjara. Singkat cerita, kini Rambo sudah dijemput menggunakan helikopter menuju markas yang berada di Thailand. Setibanya di markas, Rambo langsung disambut oleh salah satu tentara bayaran yang bernama Eric. Tak mau berbasa-basi, Rambo mencuekinya, dan langsung masuk untuk menemui sang kolonel. Di sana sang kolonel memperkenalkan Murdoch kepada Rambo. Dia adalah orang yang memimpin misi kali ini. Setelah berkenalan, Murdoch kemudian mengajak Rambo ke ruangannya. Setelah mengecek berkas rekam jejak Rambo semasa menjadi militer dahulu, Murdoch sangat terkejut jika Rambo banyak menerima penghargaan. Ia yang setuju jika Rambo mengambil misi ini, langsung menjelaskan jika misi Rambo hanya memfoto kem tawanan, dan jangan sampai terlibat kontak senjata dengan militer Vietnam. Awalnya Rambo terkejut mendengar perintah itu. Namun karena tidak ada pilihan, akhirnya Rambo setuju, dan ia pun diberikan waktu 1 jam oleh Murdoch untuk bersiap-siap. Sebelum itu, sang kolonel pun mengajak Rambo untuk melihat-lihat teknologi canggih di markas ini. Di sana, Rambo dibuat takjub dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Dengan sombongnya, Murdoch berkata jika Rambo akan aman, karena peralatan dan senjata di markas ini yang paling canggih di dunia. Namun dengan santainya Rambo menyekak omongan Murdoch, jika senjata paling baik ialah pikiran dan otak manusia itu sendiri. Mendengar itu, lantas membuat Murdoch kesal, dan mengira jika Rambo agak gila akibat peperangan. Trautman yang tak terima, langsung berkata jika Murdoch tidak usah khawatir, karena Rambo adalah mantan prajuritnya yang paling hebat, di mana ia tak kenal rasa sakit dan tidak takut mati. Singkat cerita, waktu keberangkatan pun akan tiba, di mana sebelum itu Rambo mempersiapkan peralatan yang lengkap, baik itu pisau, senjata, dan kamera untuk memfoto kem musuh. Setelah semuanya lengkap, ia pun pergi didampingi sang kolonel menuju pesawat keberangkatan. Setelah Rambo sudah pergi, Murdoch lagi-lagi berkata jika ia tak yakin bila Rambo berhasil menemukan tawanan. Balik lagi ke pesawat, di mana Rambo terlihat gugup jika akan kembali ke Vietnam, yang mana semua teman-teman seperjuangannya tewas di sana. Tak lama kemudian, orang-orang di markas menyuruh Rambo untuk bersiap-siap terjun, karena titik lokasi akan segera tiba. Mendengar hal itu, Rambo pun langsung bersiap-siap dengan perlengkapannya, dan segera melompat atas arahan markas pusat. Dengan tidak terduga, di sini perlengkapan yang Rambo siapkan malah nyangkut, hingga membuatnya terhempas-hempas, dan rawan akan hancur apabila terkena pohon. Mendengar kabar itu, lantas Murdoch memerintahkan Eric untuk membatalkan misi saja. Dengan nekatnya, Rambo membuang peralatan yang ia bawa, lalu memutuskan tali dengan pisaunya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Rambo ternyata selamat,
dan segera berlari menyusuri hutan dengan menggunakan kompas jadul. Bukan apa-apa, karena Rambo adalah mantan veteran Perang Vietnam, dan ia tentu saja mengetahui seluk-beluk hutan ini. Di tengah perjalanan, Rambo tak sengaja melihat orang mencurigakan. Dengan mengendap-endap, Rambo pun berhasil menyergap orang itu. Dia bernama Chow Bao, kita sebut saja namanya Bunga. Dengan cepat, Bunga menjelaskan jika ia penghubung Rambo di misi ini, dan ia bukan musuh. Rambo yang percaya, lantas Bunga bertanya mengapa Rambo sangat terlambat. Sambil berjalan, Rambo berkata jika ia tergantung di pesawat. Di sini, Bunga mengajak Rambo untuk lewat dari jalur air, karena jalur darat sudah tidak aman lagi untuk dilewati. Setibanya di salah satu sungai, Rambo terkejut jika Bunga menyewa kapal perompak untuk mengelabuhi tentara Vietnam. Dirasa jika uang bayarannya pas, mereka pun segera berangkat menuju titik kem tawanan. Rambo yang masih khawatir dengan kapal patroli Vietnam. Lantas si bos perompak menunjukkan basoka miliknya untuk melawan mereka apabila ketahuan. Sembari menunggu sampai, Rambo dan Bunga berbincang-bincang kecil untuk mengetahui satu sama lain. Di sini Rambo bertanya kenapa Bunga bisa terlibat dengan misi berbahaya ini. Bunga pun menjelaskan jika ayahnya bekerja di dinas intelijen, namun ayahnya terbunuh. Maka dari itu, ialah yang menggantikan tugas almarhum ayahnya. Sedangkan Rambo sendiri, ia berkata jika dirinya dapat dikorbankan. Dengan kata lain, apabila ia tewas maka tidak akan ada yang mencari dirinya. Balik lagi ke markas pusat, yang mana di sana Trautman menanyakan tentang penjemputan Rambo. Dengan tidak terduga Murdoch menolak, karena ia tak yakin jika Rambo selamat, karena sampai saat ini Rambo belum juga memberikan kabar. Namun karena Trautman memaksa, akhirnya Murdoch memasukkan Trautman juga ke tim penjemputan. Setelah cukup lama menyusuri sungai, akhirnya mereka sampai, dan Bunga menyuruh si perompak untuk menunggu mereka di sini. Tak lama mereka menyusuri hutan, akhirnya mereka sampai di kem tawanan militer Vietnam. Melihat jika kemnya kosong, Rambo dan Bunga memutuskan untuk melihat lebih dekat lagi. Setibanya di pintu masuk, akhirnya mereka mengetahui jika kemnya tidak kosong. Tak lama kemudian, datanglah PSK yang dipesan oleh tentara Vietnam lewat aplikasi hijau. Untuk memastikan adanya tawanan perang Amerika di sana, Rambo langsung merakit sebuah anak panah untuk menyusup masuk. Bunga yang mengetahui itu lantas melarang Rambo, karena tugas Rambo hanya untuk memfoto kem ini saja. Rambo pun berkata jika ia tak peduli dengan perintah, karena yang terpenting ialah menyelamatkan para tawanan. Dengan cepat Rambo memotong pagar kawat, lalu masuk menyelinap secara diam-diam mencari keberadaan tawanan perang. Sedangkan Bunga sendiri, disuruh Rambo untuk menunggunya di luar saja. Dengan pengalamannya dulu, terlihat jika Rambo sangat hebat menyelinap tanpa diketahui oleh tentara di sana. Tidak hanya itu, ternyata Rambo juga sambil menghitungi tentara Vietnam yang berjaga di sana. Setelah cukup lama menyusuri, akhirnya Rambo berhasil menemukan penjara tawanan perang Amerika. Secara diam-diam, Rambo mendekat untuk membebaskan mereka. Namun setelah melihat jika semua tawanan nampak sekarat, akhirnya Rambo memutuskan untuk menyelamatkan satu tawanan yang diikat di luar penjara terlebih dahulu. Walaupun begitu, terlihat jika pelarian mereka sedikit sulit, mengingat jika para penjaga berpatroli semua pada saat malam tiba. Dengan menggunakan pisau dan anak panah andalannya, Rambo berhasil melumpuhkan para penjaga di sana dengan senyap. Berpindah ke Bunga, yang di sana persembunyiannya telah diketahui. Namun pada saat ia akan dieksekusi, datanglah Rambo yang tepat waktu menyelamatkannya dari maut. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana salah satu mayat penjaga diketemukan oleh rekannya. Dengan cepat, ia pun meniupkan peluit sebagai kode jika ada penyusup. Tak mau membuang-buang waktu, lantas para tentara Vietnam langsung menyebar untuk mencari-cari keberadaan Rambo. Pada saat bersamaan, ternyata Trautman dan tentara bayaran bersiap untuk menjemput Rambo di titik yang telah ditentukan. Sedangkan Rambo dan Bunga, kini masih dalam pelarian membawa tawanan, dan sebentar lagi akan sampai di sungai. Singkat cerita, kini mereka telah tiba
dan bergegas naik ke atas kapal perompak untuk segera kabur dari sana. Dari belakang, ternyata pasukan Vietnam masih memburunya. Sang letnan yang bernama Tai, yang melihat ada jejak kaki di lumpur, lantas menyuruh semua bawahannya untuk mengikuti jejak itu. Benar saja, ternyata dugaannya tepat. Melihat jika Rambo berhasil kabur dengan menggunakan kapal, Letnan Tai langsung menghubungi markas pusat untuk mengirim bala bantuan memburu Rambo. Di kapal, Rambo terkejut dari arah berlawanan datang kapal tempur Vietnam. Benar saja, ternyata mereka dikhianati oleh para perompak. Dengan songongnya, ia menabok Rambo dan Bunga. Secara diam-diam, Rambo mengambil pisau, lalu melakukan perlawanan kecil, hingga membuat mereka semua mati konyol di tangan Rambo. Setelah para perompak habis, Rambo menyuruh Bunga dan si tawanan untuk segera berenang ke daratan, karena ia sendiri yang akan melawan kapal perang Vietnam itu. Pada saat diberondong habis-habisan, Rambo ingat jika di kapal ini ada basoka. Dengan cepat ia mengambil, lalu menembakkannya ke kapal musuh hingga meledak. Pada saat Rambo akan terjun, ia disergap oleh salah satu perompak yang sedari awal bersembunyi di atas atap. Melihat itu membuat Bunga panik, terlebih lagi ada kapal perang Vietnam yang akan menabrak mereka. Dengan kemarahannya Rambo meraih pisau dan menusuknya, lalu segera melompat sebelum kapal meledak. Melihat jika Rambo berhasil selamat, lantas membuat Bunga dan si tawanan sangat senang. Tanpa membuang-buang waktu, Rambo mengajak mereka untuk melanjutkan pelarian, mengingat jika pasukan Letnan Tai masih mengejar mereka. Pada saat hampir tiba di titik penjemputan, Rambo memutuskan untuk berpisah dengan Bunga. Namun sebelum pergi, Bunga mengatakan jika Rambo tidak dikorbankan. Berpindah ke Trautman yang diperkirakan akan tiba di titik penjemputan 3 menit lagi. Sedangkan Rambo sendiri, kini masih dalam pelarian melewati jalur persawahan agar tidak diketahui. Namun sayangnya, ternyata dari atas Letnan Tai memergoki Rambo, dan memerintahkan para bawahannya untuk menghujani Rambo dengan mortir. Mendapatkan serangan yang membabi buta itu, Rambo bersama si tawanan nampak terus berlari sembari berdoa di dalam hati. Tak lama kemudian Trautman pun tiba. Melihat jika Rambo berhasil menyelamatkan satu tawanan, membuat Trautman terkejut bukan main, dan ia pun memerintahkan tentara bayaran untuk membantu Rambo. Dengan menggunakan senjata berat di helikopter itu, terlihat jelas jika banyak pasukan Vietnam yang dilumpuhkan, sehingga Rambo memanfaatkan itu untuk secepat mungkin naik ke atas bukit. Saking senangnya dengan keberhasilan Rambo, Trautman menyampaikan berita itu ke markas pusat. Murdoch yang mendengar berita itu bukannya senang, tapi ia malah mengusir semua orang yang berada di ruangan itu. Dengan tidak terduga, Murdoch memberikan perintah yang kontroversi, karena ia menyuruh Eric untuk membatalkan misi penjemputan Rambo. Trautman yang mendengar itu lantas sangat heran dan marah. Bukan tanpa sebab, karena Rambo sudah berada tepat di bawah helikopter mereka. Pada saat Trautman ingin menurunkan tangga, tiba-tiba ia ditodong oleh tentara bayaran, hingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Trautman yang marah, lantas melontarkan sumpah serapah terhadap mereka. Atas perintah dari bosnya, dengan tega mereka meninggalkan Rambo. Melihat jika Rambo ditinggalkan, dengan cepat para tentara Vietnam mengepung Rambo dengan senjata lengkap. Melihat itu, membuat Rambo pasrah, dan melepaskan senjatanya. Dari kejauhan ternyata Bunga belum pergi, dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika Rambo ditinggalkan. Setibanya di markas, Trautman langsung marah-marah kepada Murdoch atas perintahnya yang tak masuk akal. Murdoch pun menjelaskan, jika ia menyuruh meninggalkan Rambo, karena Rambo tidak mendengarkan perintahnya. Ia hanya menyuruh untuk memfoto camp yang kosong saja. Dan walaupun di sana ada tawanan perang yang ditawan, seharusnya Rambo tidak usah menyelamatkannya. Karena apabila itu diketahui publik, maka negara akan rugi besar, karena harus mengganti biaya kerusakan akibat perang dahulu kepada Vietnam. Trautman yang mendengar itu sangat tak percaya. Karena bagaimanapun juga,
Para tawanan itu rela mengorbankan nyawa demi membela negara, namun mereka malah tak dianggap dan dibiarkan seolah-olah sudah mati. Murdoch yang tak peduli, lantas mengancam Trautmann untuk melupakan percakapan ini, dan ia pun mengusir Trautmann dari ruangannya. Sebelum keluar dari sana, Trautmann pun balik mengancam Murdoch, jika ia telah membuat kesalahan besar, karena telah mencari masalah dengan John Rambo. Balik lagi ke Rambo yang kini diikat dan direndam di dalam kotoran babi. Tak lama kemudian, datang pasukan tentara Rusia dengan menggunakan helikopter. Dan faktanya, ternyata Vietnam dan Rusia adalah sekutu. Pasukan Rusia itu pun dipimpin oleh Letnan Kolonel Podolsky, kita sebut saja namanya Ucok. Dengan menggunakan pisau, Ucok mencoba menakut-nakuti Rambo. Namun melihat jika Rambo tak takut, ia pun menyuruh pasukan Vietnam untuk membersihkannya, karena ia ingin menginterogasi Rambo di dalam ruangan. Di dalam ruangan, Ucok berkata jika ia ingin mendapatkan informasi yang banyak dari Rambo. Jika tidak, maka Rambo akan ia siksa sampai mati. Melihat jika Rambo hanya diam saja, akhirnya Ucok memaksa Rambo untuk menghubungi markas pusat, dan mengatakan jika ia tertangkap karena melakukan kegiatan memata-matai tanpa izin. Namun dengan tenangnya Rambo menolak perintah itu, hingga membuat Ucok sangat marah, dan menyuruh tangan kanannya Yusin untuk menyiksa Rambo. Dari luar, datanglah bunga yang menyamar menjadi kupu-kupu malam untuk menyelamatkan Rambo. Dengan kejam dan tanpa ampun, Ucok terus menyuruh Yusin untuk menyetrum Rambo sampai ia menyerah. Dengan keteguhan hatinya, Rambo tetap pada pendiriannya untuk tidak berkhianat kepada negara. Ucok yang berhasil menyadap percakapan Rambo waktu tertangkap, langsung menunjukkannya kepada Rambo, jika Rambo sengaja ditinggalkan atas perintah langsung dari pimpinan misi, yaitu Murdoch. Melihat Rambo yang masih saja kekeh tak mau berbicara, kembali menyuruh Yusin untuk menyetrum Rambo dengan tegangan besar, hingga membuat lampu di sana menjadi kedap-kedip. Melihat Rambo yang masih strong, lantas membuat Ucok takjub dengan kekuatan Rambo. Bunga yang berhasil membunuh satu penjaga, langsung mengambil senjata dan busur panah milik Rambo, lalu melanjutkan pencarian untuk mencari keberadaan Rambo di sekap. Kemudian Ucok menyuruh Letnan Tai untuk membawakan tawanan yang dibawa kabur oleh Rambo sebelumnya. Di sana Ucok mengancam Rambo, jika saja ia tetap tak mau berbicara, maka ia akan melukai mata si tawanan menggunakan pisau panas. Demi negara, ia berkata kepada Rambo untuk tidak buka mulut, walaupun dirinya harus mati. Tak tahan melihat si tawanan disiksa, akhirnya Rambo menyerah, dan setuju untuk menghubungi markas pusat. Pada saat bersamaan, ternyata Bunga berhasil menemukan keberadaan Rambo ditawan, dan mencoba mengintai dari bawah lantai. Awalnya Rambo tak menyadari itu. Namun setelah ia melihat ke bawah, ia pun menyadari jika ada Bunga di sana. Walaupun begitu, di sana Rambo tetap menghubungi markas pusat menggunakan kode miliknya. Pada saat telah tersambung, orang-orang di markas menanyakan keberadaan Rambo. Dengan emosi yang mendalam, Rambo memanggil Murdoch, dan mengancam akan mendatanginya untuk balas dendam. Pada saat itu pula, Rambo dengan dibantu oleh Bunga memberontak untuk kabur dari sana. Mendengar ada baku tembak, lantas pasukan Vietnam dan Rusia bergegas menuju ke lokasi. Satu persatu, Rambo dan Bunga menghabisi musuh yang ada di depan matanya. Mereka yang tahu jika ada ratusan musuh di camp ini, segera bergegas kabur dengan cara melemparkan granat, dan membuka paksa pagar kawat dengan tangan. Setelah berhasil lolos dari camp itu, Rambo dan Bunga tetap tak dibiarkan kabur begitu saja, yang mana ratusan pasukan Vietnam dan Rusia bergabung menyisir hutan dengan senjata lengkap. Setelah cukup lama mencari dan tak menemukan Rambo, mereka akhirnya menurunkan helikopter untuk menerangi hutan dengan lampu. Benar saja, pada akhirnya mereka menemukan Rambo, dan menembakinya menggunakan rudal di helikopter. Dengan kelincahannya, Rambo meliuk-liuk menghindari serangan yang mematikan itu. Setelah semalaman penuh memburu Rambo, pada akhirnya matahari pun terbit, yang mana para tentara Vietnam dan Rusia mundur kembali ke camp. Melihat itu membuat Bunga lega, dan mengobati luka yang ada di tangan Rambo. Scene berpindah ke Murdoch yang nampak tak tenang,
karena mendapatkan ancaman dari Rambo sebelumnya. Tak lama kemudian, datang Trautman yang kembali menemuinya. Di sana Trautman meminta untuk kembali mengirim tim menjemput Rambo. Namun dengan tegas Murdoch kembali menolak, hingga membuat Trautman emosi. Trautman yang ingin menjemput Rambo seorang diri, malah dilarang dan dicegat oleh tentara bayaran atas perintah Murdoch. Balik lagi ke Rambo yang merasa tersentuh dengan kebaikan Bunga, yang rela mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Dari tatapan Bunga, bisa disimpulkan jika ia menyukai Rambo. Setelah berhasil kabur dari sini, Bunga meminta agar Rambo mau mengajaknya pergi ke Amerika bersama-sama, dan ia berjanji akan setia menemani Rambo sampai tua. Rambo yang juga menyukai Bunga, dengan senang hati mengajaknya, dan mereka pun beremutan. Enak. Setelah selesai, mereka pun bersiap hendak pergi. Namun baru saja melangkah berapa langkah, Bunga diberondong secara membabi buta. Melihat itu membuat Rambo ngamuk, dan menyerang balik mereka dengan barbar. Melihat pasukannya habis, dengan pengecutnya Letnan Tai kabur menjauhi Rambo. Dengan rasa sedih, Rambo merangkul Bunga yang sekarat. Sebelum ajal menjemput, Bunga berpesan kepada Rambo agar ia tak melupakannya. Setelah selesai mengubur Bunga, Rambo tak mau larut dalam kesedihan, dan ia pun mempersiapkan diri untuk melakukan aksi balas dendam kepada pasukan Vietnam dan Rusia. Satu persatu, Rambo melumpuhkan mereka dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan pisau. Tak hanya itu saja, Rambo juga menggunakan senjata andalannya berupa anak panah membantai musuh secara senyap. Tentara Rusia dan Vietnam kini nampak bingung, karena rekan mereka satu persatu hilang tak berjejak. Terlebih lagi keberadaan Rambo belum juga diketemukan. Rambo yang mengerahkan semua kemampuannya, terlihat dengan sangat mudah dan enjoy membantai mereka. Setelah itu Rambo dengan sengaja menampakkan diri, untuk menggiring mereka masuk ke suatu tempat. Dengan secepat kilat Rambo memasuki perkampungan kecil. Dari belakang, terlihat jika tentara Vietnam dan Rusia terpancing dengan rencana Rambo. Setibanya di ujung rumah, Rambo kemudian mencuri ayam dan satu jerigen minyak tanah milik warga. Setelah itu masuk ke dalam kebun tebu yang sangat lebat. Mereka yang melihat itu, langsung menyebar dari berbagai arah untuk mengepung Rambo. Dan setelah cukup lama menyusuri kebun itu, di sana mereka menemukan bercak darah, dan mengikuti jejaknya, karena mereka yakin jika itu darahnya Rambo. Setelah mentok di tengah-tengah kebun, mereka pun dibuat terkejut, karena di sana ada mayat ayam dan bekas jerigen bensin. Bisa disimpulkan, jika darah sebelumnya adalah darahnya ayam. Melihat mereka telah masuk ke dalam perangkapnya, Rambo langsung menyalakan api, lalu segera naik ke atas untuk membombardir mereka. Dengan menggunakan anak panah yang memiliki misil, Rambo menghujani mereka yang berada di dalam kebun tebu. Akibatnya, di sini mereka semua harus mati dengan konyol, karena api telah menyebar dengan cepat, mengingat jika Rambo sebelumnya sudah menyiramnya dengan minyak. Tak hanya itu saja, Rambo juga meledakkan mobil-mobil mereka dengan anak panahnya. Setelah itu Rambo melanjutkan pelariannya ke arah air terjun. Namun di sana ia malah bertemu lagi dengan Letnan Tai, yang langsung menembakinya secara membabi buta. Setelah pelurunya habis, Letnan Tai melanjutkan menembak dengan pistol. Mengingat jika ialah yang membunuh Bunga, Rambo dengan mode barbar keluar sembari menyiapkan anak panahnya. Melihat tembakannya terus meleset, ia pun mencoba kabur, karena ketakutan melihat mata Rambo yang penuh kemarahan. Dari atas, muncul Yusin yang membawa bom barel di helikopternya. Dengan cepat, Rambo berlari untuk menghindari ledakannya. Beruntung, di sana Rambo berhasil melompat ke air sebelum api menyapunya. Mengetahui jika Rambo selamat, Yusin menyuruh bawahannya untuk menghujani Rambo dengan peluru. Namun dengan kehebatannya, Rambo berhasil menyergap, dan langsung naik ke helikopter untuk ia bajak. Sebelum itu, ia harus melawan Yusin terlebih dahulu menggunakan tangan kosong. Awalnya Rambo dibuat kewalahan karena badan Yusin lebih besar darinya. Namun dengan kecerdikannya, Rambo berhasil mengalahkannya dengan akal.
Rambo yang berhasil mengambil alih helikopter itu, segera putar arah untuk menyelamatkan para tawanan di kamp tentara Vietnam. Setibanya di sana, Rambo menggila membombardir kamp itu menggunakan misil. Para tentara Vietnam dan Rusia yang mendapatkan serangan dadakan itu, membuat mereka sangat terkejut, dan tak siap untuk melawan helikopter Rambo. Para tawanan yang melihat itu, nampak terkejut dan tak percaya jika Rambo kembali untuk menyelamatkan mereka. Terlihat dengan jelas, jika di sini pasukan musuh habis dibabat oleh Rambo yang ngamuk. Hingga akhirnya, mereka pun dibuat menyesal telah membangunkan singa yang tertidur. Dirasa sudah aman, Rambo langsung turun untuk menyelamatkan para tawanan, sembari menghabisi musuh yang tersisa dengan menggunakan senjata. Setelah semua tawanan berhasil dibebaskan, Rambo menggiring mereka masuk sembari melindunginya dari belakang. Di sini para tawanan terlihat bahagia, karena mereka sebentar lagi akan bertemu kembali dengan keluarga mereka. Namun dengan tidak terduga, dari belakang muncul helikopter tempur milik Rusia, yang ternyata dikemudikan oleh Ucok. Dengan membabi buta, Ucok menembaki helikopter Rambo menggunakan misil. Rambo yang berada di depan, jelas tak bisa melawan balik, dan hanya bisa menghindari serangan Ucok. Setibanya di perkampungan kecil, para tawanan mencoba memberikan perlawanan, hingga berhasil melumpuhkan satu anak buah Ucok. Melihat itu membuat Ucok marah, dan kembali memberondong helikopter Rambo sampai mengeluarkan asap. Di serangan terakhir, tiba-tiba helikopter Rambo hilang, hingga membuat Ucok kebingungan. Setelah mencari-cari, ia berhasil menemukannya terdampar di atas sungai kering. Ucok pun mendekatinya untuk ia hancurkan. Namun sebelum itu terjadi, dengan cepat Rambo mendahuluinya menggunakan basoka. Setelah itu Rambo melanjutkan perjalanan menuju markas di Thailand. Walaupun dengan kondisi helikopter yang rusak parah, Rambo dengan sekuat tenaga mengendalikannya agar bisa sampai ke lokasi. Pada saat hampir tiba, Rambo langsung mengabari markas pusat untuk menyiapkan pendaratan darurat, karena ia banyak membawa tawanan perang. Semua orang yang mendengar itu nampak senang. Namun tidak untuk Murdoch, di sini ia terlihat sangat panik dan ketakutan bukan main, karena sebelumnya ia diancam oleh Rambo. Tak lama kemudian, Rambo pun tiba. Dengan sekuat tenaga ia mendaratkan helikopter itu, lalu langsung turun mengambil senjata berat untuk menemui Murdoch. Dengan kemarahannya, Rambo menemui Eric, lalu menghajarnya dengan mode santai. Sedangkan para tawanan perang, langsung diberikan pertolongan pertama oleh tim medis. Setibanya di dalam markas, Rambo menghancurkan semua peralatan canggih yang ada di sana. Murdoch yang mendengar itu membuatnya semakin ketakutan. Setelah semuanya hancur lebur, Rambo langsung memasuki ruangan Murdoch. Melihat Rambo yang menatapnya dengan tajam sembari mengeluarkan pisau, Murdoch mencoba menjelaskan kepada Rambo. Tanpa bicara sepatah kata, Rambo mencekik lalu menancapkan pisaunya tepat di sebelah Murdoch. Di sana Rambo mengancam Murdoch untuk menemukan dan menyelamatkan tawanan yang lainnya. Jika tidak, maka ia yang akan menemukan Murdoch. Setelah urusannya dengan Murdoch selesai, Rambo kemudian keluar untuk pergi. Sang kolonel pun menemuinya, dan berkata jika Rambo akan menerima medali kehormatan yang kedua. Dengan santai Rambo menolak, dan meminta untuk memberikannya kepada para tawanan perang saja. Mengingat jika Rambo telah mendapatkan kebebasannya, sang kolonel pun membujuk Rambo untuk kembali bergabung ke militer. Namun dengan tegas Rambo menolak, karena semua teman-temannya telah tewas, dan ia tak punya alasan lagi untuk kembali. Di akhir perbincangan, sang kolonel bertanya apa yang diinginkan Rambo. Dengan emosional Rambo berkata, jika ia ingin negara mencintai para tentaranya, seperti para tentara yang mencintai negaranya. Lalu Rambo pun pergi menuju suatu tempat untuk hidup dari hari ke hari, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Rambo 2 tahun 1985. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.